Setelah melakukan pendaftaran, kemudian login, pemohon langsung melakukan permohonan dengan cara klik tambah. Nah, di sini diisikan nama proyeknya apa, ada proyek strategis simulasi. Kemudian di sini ada dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini disajikan oleh admin sesuai di referensi master dokumen pendukung. Nah, di sini ada surat permohonan. Nah, Bapak Ibu bisa unduh format, kemudian jika sudah diunduh, kemudian diuploadkan. Ini ada contoh surat permohonan. Kemudian memilih layanan apa saja yang akan diajukan. Klik tambah. Di sini ada penyelidikan, pengukuran, dan pengujian. Nah, di sini ada item pengukuran yaitu mobilisasi PLB. Bisa kita akan pilih yang penarikan BMPP dengan jumlah nominal 500. Ketika jumlah minimal 500 artinya pemohon tidak akan bisa menginputkan jumlah kurang dari 500 seperti itu. Contoh 510 ternyata. Oke. Setelah itu tambah lagi jika memang lebih dari 1. Di sini ada mobilisasi PLB. Oke. Nah, untuk mobilisasi PLB-nya berapa? Misal 100. 350 berarti 10 saja gitu. Oke, setelah itu maka jika sudah klik kirim, konfirmasi apakah Anda yakin? Ya. Oke, maka permohonan berhasil dibuatkan dengan data perusahaan ini, data pemohon ini, kemudian kartu identitas ini. Dan juga data permohonan ini kita bedakan dengan warna ungu, garis-garis ungu, bahwa sekarang statusnya adalah proses perhitungan permohonan NPTR. Kemudian progresnya sejauh ini baru 10% gitu kan untuk mencapai 100%. Kemudian ada tracking status. Nah, ini trennya, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemohon gitu. Yang pertama, kirim permohonan, proses perhitungan, proses validasi, pembuatan SKRD, proses pembayaran, verifikasi pembayaran, penerbitan SPT kepala unit, dan lain sebagainya. Kemudian ada layanan, ini yang tadi dipilih oleh pemohon, ada dokumen juga, dokumen pendukung yang tadi kita bisa lihat. Kemudian ada timeline. Timeline ini historical pemeriksaan nanti di sini. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa klik kembali untuk melihat list permohonan yang sudah masuk. Nah, ini kita masih login sebagai pemohon. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat di alur. Setelah pemohon maka langsung masuk ke Yantek untuk melakukan proses permohonan perhitungan NPTR. Nah, saya akan login sebagai Yantek. Oke. Saya login sebagai Yantek. Oke. Nah, di user Yantek ini ada beberapa status yang masuk. Contoh, di sini ada perhitungan permohonan NPTR, di sini ada 2 yang sudah masuk, ini yang ada 2 yang sudah selesai. Nah, bisa difilter juga Bapak Ibu di sini. Nah, ini adalah scope status yang akan diinikan oleh Yantek seperti itu. Nah, ini. Kemudian setelah pengajuan masuk gitu kan. Kemudian dari siapa, perusahaan apa, kemudian pemohonnya apa, siapa. Nah, langkah selanjutnya adalah memproses perhitungan NPTR. Nah, klik lihat, maka nanti akan muncul form validasi warna hijau. Apakah ini sesuai perhitungannya atau tidak. Nah, ini validasinya nanti lanjut atau kembali. Nah, jika memang dirasa ada layanan yang tidak sesuai gitu kan, pemilihan layanan yang tidak sesuai, kemudian ingin menambahkan jenis layanan baru gitu, Bapak Ibu bisa klik edit permohonan. Nah, di sini user Yantek bisa merubah jenis layanan yang dipilih atau jumlahnya gitu. Misal ternyata ini bukan 510 tapi 520, bisa dirubah. Kemudian selain 2 ini ternyata ada komponen lain, tinggal ditambahkan saja Bapak Ibu di pengukuran. Nah, untuk pengukuran, ini PLB ini tadi tidak muncul di pemohon karena di settingan jenis layanannya dia tidak dimunculkan di pemohon. Nah, yang muncul hanya di bagian petugas saja.
Jadi petugas bisa memilih, oh ditambah PLB ternyata berapa sekian gitu kan. Ternyata PLB-nya dia 100 gitu kan, 100 meter persegi. Kemudian setelah itu save, 500 minimal. Oke, kita isikan 520, save. Oke, sudah dirubah kita layanannya. Oke, selanjutnya adalah melakukan validasi. Apakah lanjut atau kembali? Jika kembali, maka nanti akan kembali lagi ke pemohon gitu. Kita akan coba kembali. Oke, dengan catatan nama proyeknya mungkin nama proyeknya ada kesalahan gitu kan, dan jenis layanannya tadi sudah. Oke, simpan. Oke, nah statusnya maka dia akan hilang menjadi kembali ke kirim pemohonan. Nah, kita akan login sebagai pemohon lagi. Oke, saya akan login sebagai pemohon. Nah, di sini terlihat statusnya dikembalikan gitu. Terakhir adalah 18 detik yang lalu. Kita klik lihat. Oh, ternyata ini catatannya. Kenapa dikembalikan? Karena nama proyeknya ada kesalahan. Oke, kita rubah nama proyeknya. Proyek simulasi berkelanjutan misal. Nah, yang ditambahkan oleh petugas PLB tadi ini tidak bisa dihapus karena yang menambahkan petugas, kecuali yang menambahkan adalah pemohon itu sendiri, seperti itu. Save. Oke, nah kemudian setelah diperbaiki, oke sudah. Nah, maka di sini akan muncul form sudah diperbaiki. Nah, sudah diperbaiki apakah sudah atau belum? Jika memang ingin batal permohonan, pilih batal. Jika sudah ya sudah. Kemudian catatannya apa? Sudah diperbaiki. Simpan. Oke, masuk lagi ke proses perhitungan NPTR. Lihat. Kemudian kita bisa lihat timelinenya. Oh, ternyata ini tadi dikembalikan oleh user Yantek gitu kan. Kemudian, nah ini sudah melakukan perbaikan. Nah, itu. Nah, sekarang kita cek lagi di user Yantek. Oke, login. Nah, setelah itu klik lagi, kita lihat timelinenya. Oh, ini sudah diperbaiki. Oke, berarti tinggal dilanjut. Oke, lanjut. Nah, proses perhitungan NPTR sudah selesai. Simpan. Nah, maka status selanjutnya adalah proses validasi Satpel. Nah, setelah sini masuk ke Satpel. Oke, kita akan login sebagai Satpel. Oke, saya login sebagai Satpel. Klik lihat. Nah, di Satpel ini jika memastikan apakah ini sudah sesuai atau tidak. Jika belum, bisa kembali lagi nanti ke Yantek. Jika sudah sesuai, maka klik sesuai dengan catatan oke, sudah sesuai. Jika Satpel menyatakan sudah sesuai, maka tahap berikutnya adalah input ke sistem SKRD dan NPTR di user Yantek. Oke, saya akan masuk sebagai Yantek. Oke, di sini ada status pembuatan SKRD dan NPTR. Oke, saya lihat. Oke, apakah akan buatkan SKRD dan NPTR? Lanjut. Kemudian di sini catatannya apa? Kemudian upload SKRD dan NPTR-nya. Pastikan ini sudah ditandatangani ya. Oke, contoh SKRD dan NPTR ini contoh file. Kita simpan. Oke, sudah. Nah, setelah itu masuk ke kepala unit. Nah, ini TTDS PTR tadi sekaligus di Yantek. Kemudian selanjutnya adalah proses pembayaran.